Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninta Salmadarnu dengan NIM 4322510062 dari HIP 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis data kesehatan kerja PTX tahun 2018 hingga 2019. Berdasarkan data kesehatan kerja PTX tahun 2018 dan 2019, saya mengambil dua masalah utama, yaitu kasus gangguan pendengaran dan hipertensi. Menariknya, kedua kasus tersebut mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, tujuan presentasi ini adalah mengetahui gambaran serta perubahan jumlah kasus gangguan pendengaran serta hipertensi pada pekerja PTX tahun 2018 dan 2019. Mari kita bahas temuan yang pertama, yaitu gangguan pendengaran. Dari hasil tes audiometri ini terlihat jelas adanya tren penurunan. Pada tahun 2018 tercatat 41 dari 80 orang mengalami gangguan pendengaran atau sebanyak 51,25%. Syukurnya pada tahun 2018 angka ini menurun menjadi 22 orang atau 27,5%. Ini berarti PTX berhasil menurunkan sebanyak 19 kasus atau setara 23,75 poin persentase. Turunnya angka ini menjadi indikator positif bahwa kesehatan pendengaran pekerja membaik dan pengendalian kebisingan di lingkungan PTX berjalan dengan efektif. Selanjutnya, pengendalian resiko. Dari sisi hierarki pengendalian resiko, upaya seperti eliminasi dan substitusi tidak memungkinkan, namun perusahaan dapat melakukan rekayasa teknik seperti memasang peredam suara atau ruang kedap. Selanjutnya, secara administrasi, perusahaan dapat melakukan rotasi shift, audiometri rutin, dan melakukan edukasi 2 kali 1 tahun. Selanjutnya, dari sisi alat pelindung diri, pekerja wajib menggunakan earplug atau ear muff pada area kerja dengan kebisingan 85 desibel atau lebih. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama adalah mempertahankan program yang telah ada karena terbukti menurunkan jumlah kasus gangguan pendengaran. Yang kedua adalah memperketat penggunaan APD pendengaran seperti earmuff dan earplug, terutama pada area kebisingan kerja yang mencapai 90 desibel dan 92 desibel. Yang ketiga, melakukan audiometri rutin setiap 6 bulan. Dan yang keempat atau yang terakhir, melakukan edukasi mengenai bahaya kebisingan minimal 2 kali dalam setahun. Sama halnya dengan kasus gangguan pendengaran, kasus hipertensi juga mengalami penurunan. Dari data tahun 2018, sebanyak 22 orang dari total 80 pekerja atau 27,5% mengalami hipertensi. Sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 12 orang atau 15% mengalami hipertensi. Artinya, ada penurunan sebanyak 10 kasus atau 12,5 poin persentase. Kondisi ini mencerminkan perbaikan kondisi kardiovaskular pekerja dan efektivitas program pengendalian hipertensi di perusahaan X. Selanjutnya adalah pengendalian resiko. Pada kasus hipertensi, kita tidak bisa melakukan eliminasi, substitusi, dan penggunaan APD. Oleh karena itu, fokus kita hanya pada rekayasa teknik dan administrasi. Pada rekayasa teknik, perusahaan dapat memasang peredam suara untuk mengurangi stres kerja akibat psikologis dan menyediakan ruang istirahat atau fasilitas olahraga. Secara administrasi, perusahaan dapat melakukan cek tensi tiap 3 bulan, manajemen stres, pembatasan kerja, dan konseling gizi. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama adalah mempertahankan program yang telah ada karena terbukti menurunkan jumlah kasus. Yang kedua adalah mengintensifkan edukasi gaya hidup sehat seperti olahraga dan diet rendah garam. Ketiga adalah menyediakan fasilitas olahraga atau mengadakan senam bersama minimal seminggu sekali. Yang keempat adalah bekerja sama dengan kantin untuk menyediakan opsi makanan rendah garam dan lemak. Yang kelima atau yang terakhir adalah merujuk
pekerja yang masih mengalami hipertensi ke fasilitas kesehatan untuk pengobatan rutin. Demikian presentasi analisis data kesehatan kerja PTX tahun 2018 hingga 2019. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau materi terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.